Di antara guratan cahaya layar yang memancarkan pesona tanpa henti, tersembunyi bayang-bayang yang perlahan menggerogoti jiwa. Gadget adalah sebuah mahakarya teknologi yang lahir untuk mempermudah hidup. Kini menjelma menjadi pisau bermata dua. Ia menghubungkan manusia ke ujung dunia, tapi sekaligus mengubur kepekaan akan realitas di depan mata. Generasi sekarang yang lahir dalam dekapan kemajuan digital, tengah sedang berdiri di tepi jurang antara menjadi tuan atas teknologi atau terjatuh sebagai budak yang terbelenggu ilusi. Setiap detik yang dihabiskan untuk menatap layar, bagai mengukir luka halus di kanvas waktu. Jari-jari yang gesit menari di atas layar mengirimkan sebuah pesan. Namun mulut yang kian keluh untuk menyapa, mata yang terpaku pada notification berkedip, tapi hati yang mati rasa saat melihat tetangga kelaparan. Kita terjebak dalam labirin scroll tanpa ujung, di mana setiap like dan view menjadi candu yang menggerus makna kebersamaan. Dunia virtual menjanjikan kita ribuan teman, tapi diam-diam merampas keintiman obrolan di meja makan. Senyum tulus yang tak tertangkap kamera, atau pelukan hangat yang tak bisa dibagi lewat emoji. Di balik kilau filter dan highlight reel, mental generasi muda terancam keropos. Anxiety lahir dari perbandingan tak berujung dengan kehidupan palsu di media sosial. Self-worth diukur dari validasi followers, sementara identitas diri tercabik antara eksistensi nyata dan persona digital. Otak yang seharusnya berkembang dengan imajinasi dan refleksi, kini dikepung oleh stimulasi instan short video reels game, yang memangkas daya konsentrasi dan kedalaman berpikir. Anak-anak yang semestinya belajar membaca emosi dari raut wajah, justru terbiasa membaca ekspresi melalui stiker. Mereka mahir berkomentar di kolom postingan, tapi gagap merangkai kata-kata. Penghiburan saat sahabat menangis di pelukan. Tubuh pun mulai memberontak. Mata yang lelah oleh blue light leher yang kaku, karena tech snack, hingga ritme tidur yang kacau oleh gempuran konten tanpa jeda. Tapi lebih berbahaya dari itu adalah kematian perlahan pada jiwa. Ketika kita kehilangan kemampuan untuk diam, merenung, atau sekadar menikmati senyap tanpa rasa gelisah. Gadget mengajari kita untuk selalu terhubung, tapi melupakan arti menyambung dengan diri sendiri, dengan alam, dengan Sang Pencipta. Kita mungkin sedang menciptakan monster bernama kesepian massal. Di tengah keramaian chat group, jiwa-jiwa yang terisolasi berteriak dalam sunyi. Generasi ini bisa menjelajahi semesta lewat Google Maps, tapi tersesat dalam lorong lubang identitas. Mereka piawai mengutak-atik coding, tapi tak mampu mengurai kode rasa sesama manusia. Inikah warisan peradaban yang ingin kita tinggalkan? Kita sedang menyaksikan sebuah ironi peradaban. Generasi yang mampu menggapai bintang-bintang di langit digital, tetapi tersandung di atas retak-retak jalan kemanusiaan. Gadget sebagai kompas yang seharusnya menuntun kita pada pencerahan, kini justru menjadi labirin tanpa peta, di mana anak-anak zaman tersandung dalam ilusi. Terperangkap antara klik dan realita. Di balik kemewahan teknologi yang menjanjikan efisiensi, tersimpan duka yang sunyi. Manusia semakin pintar mengarahkan jari, tetapi semakin bingung mengarahkan hati. Setiap scroll yang tak berkesudahan adalah pengakuan diam-diam akan jiwa yang haus, namun salah alamat. Layar-layar yang berpendar itu bagai sumur tanpa dasar. Kita menimba informasi, tapi tenggelam dalam banjir data. Mulut-mulut yang dahulu merangkai kisah, kini terpenjara dalam stiker dan singkatan. Sementara mata yang seharusnya menyala saat menyaksikan senja redup oleh cahaya buatan yang tak pernah tidur. Kita mengira diri kita terhubung, padahal yang terjadi adalah penjarakan massal. Manusia hadir dalam bentuk avatar, tetapi absen dalam keutuhan jiwa. Lihatlah anak-anak yang lahir di era touchscreen, jemari mereka,
lincah menaklukkan level game, tetapi gemetar saat harus menggenggam tangan ibu yang berkeriput. Mereka mahir menyaring foto dengan filter, tetapi tak mampu menyaring kebenaran dari hoax. Mereka piawai membangun istana di Minecraft, tetapi rapuh membangun ketahanan mental di dunia nyata. Bahkan tangis mereka terkadang tak lagi murni, sebab sejak kecil kamera telah mengajari mereka untuk berpose, bukan merasakan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kematian kesabaran. Segala sesuatu harus instan. Pengetahuan dari Google, cinta dari swipe, kebahagiaan dari likes. Otak yang seharusnya dilatih untuk merenung dikepung oleh push notification yang tak kenal belas kasihan. Generasi ini bisa menjelaskan algoritma, tetapi gagap membaca bahasa mata yang berkaca-kaca. Mereka ahli hacking sistem, tetapi tak kuasa meretas kesepian yang menggerogoti tembok-tembok chatroom. Kita telah menciptakan monster bernama kesibukan semu. Tubuh duduk di ruang keluarga, tetapi pikiran melayang ke feed yang tak ada habisnya. Malam-malam yang seharusnya menjadi ruang dialog dengan diri dirampok oleh blue light yang menyihir kita untuk terus terbangun. Bahkan kematian pun tak lagi sakral. Orang-orang lebih dulu sibuk mengupload duka daripada benar-benar merasakan kehilangan. Tapi di tengah keprihatinan ini, mari kita jernihkan mata hati. Gadget hanyalah cermin dari niat manusia. Ia bukan penghancur peradaban, melainkan ujian bagi kedewasaan kita. Masalahnya bukan pada teknologi, tetapi pada keserakahan jiwa yang tak pernah puas, pada kegamangan identitas yang mencari validasi di kolom komentar, pada ketakutan untuk sepenuhnya hadir dalam diam yang produktif. Maka, inilah saatnya untuk membangunkan generasi dari hipnosis layar. Kembalikan makna bersama yang bukan sekadar online, tetapi hidup yang saling menyentuh. Ajari mereka bahwa langit malam lebih kaya daripada wallpaper ponsel, bahwa tawa teman sebangku lebih hangat daripada emoji, dan bahwa pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan tak akan terjawab di mesin pencari. Tegaskan bahwa nilai manusia tidak terukur dari followers, melainkan dari seberapa dalam ia meninggalkan kehangatan dalam ingatan orang lain. Generasi ini adalah anak-anak kandung zaman digital. Tugas kita bukan melarang mereka memegang gadget, tetapi menuntun mereka memegang kendali. Bahwa di balik setiap device, ada pilihan menjadi budak yang terpenjara dalam cloud, atau menjadi ahli waris peradaban yang menggunakan teknologi sebagai jembatan, bukan sebuah tembok. Akhir kata, biarkan ini menjadi peringatan, dunia maya hanyalah bayangan. Kebijaksanaan sejati tetap berada di sini, di dalam hati yang berani mematikan layar untuk menyalakan kesadaran, di dalam jiwa yang memilih untuk terputus dari wifi demi tersambung dengan realitas. Sebab, manusia paling mulia bukanlah yang paling banyak mengupload, melainkan yang paling ikhlas mengunduh makna dari setiap detik kehidupan yang tak bisa di-replay.